ya lebih baik kamu menikah aja daripada memberikan citra buruk terhadap keluarga. Kalau anak-anak ini menikah hanya berbekal I love you. nanti Bukan setelah menikah baru 7-8 bulan I love you-nya digadaikan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi di podcast Your Voice, waktunya anak muda bercerita. Kali ini saya berada di Pondok Pesantren Al-Falah yang terletak di Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Bagi teman-teman yang baru kenal tentang podcast Your Voice adalah ruang temu bagi orang muda, orang dewasa, serta antar generasi untuk membahas isu-isu yang menarik seputar anak muda, prestasi, dan isu-isu menarik lainnya yang jarang kita bicarakan. Teman-teman, perlu kita ketahui terkait dengan pernikahan dini di Indonesia. Di ASEAN saja, Indonesia menduduki peringkat kedua jumlah pernikahan dini tertinggi. Dan pada tahun 2018 yang menikah mencapai 11,21% perempuan nikah sebelum usia 18 tahun. Juga menurut BKKBN bahwa perbandingan jumlah remaja yang sudah memiliki anak adalah 45 berbanding 1000. Ini sungguh luar biasa jumlah seperti ini. Ada beberapa faktor teman-teman yang perlu diketahui mengapa jumlah pernikahan dini ini cukup tinggi di Indonesia. Yaitu faktor-faktornya adalah ekonomi, yang bagaimana ekonomi itu menjadi penyebab bahwa anak menjadi beban keluarga. Kedua adalah pendidikan dan dana pendidikan seperti putus sekolah, jadinya edukasi tentang persiapan pernikahan itu kurang tercapai kepada anak-anak itu sendiri. Terus juga terkait dengan budaya, bahwa budaya yang menjelaskan bahwa anak-anak itu tidak baik. Misalkan sudah lulus SMA, itu dianggap tidak baik kalau masih belum menikah. Apalagi sudah berumur 25 hingga 30, apalagi perempuan, itu dianggap kurang baik menurut budaya. Dan juga ada yang menganggap bahwa lebih baik menikah daripada zina. Ini mungkin lebih pada anggapan agama. Jadi bahwa misal daripada pacaran terus ada pernikahan, hingga ada dua opsi terhadap melihat ini. Jadi ada yang siri, kalau tidak siri malah juga mengajukan dispensasi dan juga melakukan pernikahan dini. Teman-teman, juga kita melihat dari kenyataan sosial yang buruk. Mungkin bagaimana kebiasaan-kebiasaan buruk seperti suguhan porno, film-film porno, yaitu yang membuat anak-anak muda juga terangsang untuk melakukan pernikahan, apalagi sampai terjadi kecelakaan, perzinahan, dan dianjurkan oleh orang tuanya untuk segera menikah untuk menutupi aib keluarganya, seperti itu. Teman-teman, pada kesempatan kali ini mungkin kami akan lebih fokus pada pemikiran atau tafsiran agama terkait dengan pernikahan dini. Misal terkait dengan asumsi atau pemahaman bahwa pernikahan dini dianjurkan mengikuti sunnah Rasul. Padahal seperti yang mengikuti umur dari Aisyah yang ada yang mengatakan bahwa beliau dinikahi oleh Rasulullah pada umur usia 6 tahun. Dan beberapa pandangan fikih seperti dalam kitab Safinatun Najah yang bahwa terkait baliu, tentu kalau pemahaman masyarakat banyak sekali bahwa kalau sudah baliu dianggap sudah siap menikah, padahal usianya masih 12 sampai 15 tahun. Kalau menurut undang-undang ini masih jauh dari kata siap. Untuk menjawab ini semua teman-teman, alhamdulillah kali ini saya lagi bersama dengan Kiai di Pondok Pesantren Al-Falah. Beliau bernama Kiai Haji Abdul Mukid Arif. Beliau tadi saya juga bertanya tentang profil beliau yang menemani santri-santri belajar dan membimbing santri juga di Pondok Pesantren Al-Falah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
pada kesempatan kali ini Kiai, kami pengen bincang-bincang, berdiskusi terkait dengan eh, melonjaknya pernikahan dini di Indonesia, Kiai. Oke. Bagaimana bahwa melonjaknya pernikahan dini ini adalah salah satu faktor yang menjadi penguat adalah dari tafsiran agama, Kiai. Ya. Ada beberapa yang ingin kami diskusikan, Kiai. Salah satunya mungkin Kiai bisa menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada teman-teman yang di rumah juga terkait dengan syarat nikah dalam Islam, Kiai, dan ketentuan baku seperti usia atau sebagainya yang menurut agama gitu, Kiai. Ya, oke. Terima kasih. Saya merasa ikut senang ya, berbahagia membicarakan persoalan yang berkaitan dengan anak-anak muda. Karena diakui atau tidak, sadar atau tidak, anak-anak muda ini adalah masa depan bangsa, masa depan negara, dan masa depan agama. Apabila generasi muda ini berkualitas, maka agama, nusa, dan bangsa pasti akan maju. Tetapi sebaliknya, apabila generasi muda ini kualitasnya dipertanyakan, kita tidak tahu bagaimana masa depan agama, nusa, dan bangsa. Dalam kaitan dengan pernikahan misalnya, seperti sudah disampaikan tadi bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, anak usia yang masih belum siap sebetulnya, itu sudah menikah, ada faktor pemahaman keagamaan, ada faktor budaya, ada faktor perkembangan teknologi seperti medsos dan sebagainya. Mungkin dalam kaitan dengan itu perlu dikaji. Setiap daerah mungkin tidak sama ya. Sejauh mana peran pemahaman keagamaan berkontribusi terhadap tingginya tingkat ini pernikahan dini. Termasuk juga seberapa besar peranan budaya di masyarakat yang berkontribusi terhadap pernikahan dini. Ini menjadi sangat penting menurut saya karena apabila akar permasalahan itu bisa diketahui, maka pintu masuknya kita menjadi lebih mudah. Maksud saya adalah apabila tingginya persoalan pernikahan dini adalah persoalan budaya, lalu kita masuk melalui pintu agama, mungkin kurang pas ya. Nah, tetapi masyarakat kita yang boleh dikatakan sebagai masyarakat religius, maka hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan itu juga menjadi sangat penting untuk dipahami. Saya kira tidak ada agama di dunia, termasuk Islam salah satunya, yang tidak menginginkan bagaimana masa depan generasi muda ini menjadi masa depan yang berkualitas ya, generasi yang berkualitas. Ambil salah satunya misalnya dalam kaitan dengan pernikahan dini. Seperti disampaikan tadi bahwa tingkat pernikahan dini di negara kita mesti cukup tinggi, termasuk juga di daerah kita ya, mesti sangat tinggi sekali. Nah, oleh karena itu maka kemudian dalam kaitan dengan pandangan keagamaan tadi sudah disampaikan, Rasulullah itu menikahi Siti Aisyah pada usia 6 tahun dan mengatakan 9 tahun. Itu sebetulnya perlu dikaji. Apakah Rasulullah itu menikahi itu adalah untuk kepentingan biologis atau tidak? Karena dari banyak referensi yang sempat kami baca, Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah pada usia seperti itu sebetulnya karena Rasulullah membutuhkan figur yang sangat dekat dengan kehidupan beliau untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan kerumah tanggaan. Nah, jadi bukan pada aspek biologisnya. Jadi itu jangan, kalau kita seperti sekarang menikah itu kan ya lebih kepada aspek biologis ya. Betul, lebih ke nafsu ya. Ya, katakanlah seperti itu. Kemudian pada sisi yang lain misalnya dikatakan dalam kitab fikih bahwa seorang yang sudah berusia sekian, sudah balik dan boleh menikah. Kita lihat juga dari pesan-pesan agama yang lain. Misalnya dalam salah satu firman Allah di dalam Al-Quran itu disebutkan وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaklah takut orang-orang kalau sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah dalam segala aspek. Aspek
badan, ya, aspek tubuh, aspek IQ, aspek keimanan, pokoknya segala macam kelemahan itu jangan sampai terjadi. Kemudian kalau kita kaji misalnya dalam setiap acara walimah, kiai siapapun yang berbicara atau walimah di tingkat strata sosial apapun, itu yang tidak pernah dilupakan adalah mohon bantuan doa agar ketika pasangan pengantin baru itu suatu saat memiliki anak, memiliki keturunan, semoga keturunannya menjadi anak yang soleh-soleh, gitu kan, soleh-soleh. Dan itu memang tujuan pernikahan salah satunya adalah nasal, memang untuk mendapatkan keturunan. Dan keturunan yang diharapkan pastilah keturunan yang terbaik, keturunan yang berkualitas. Makanya saya selalu sering menyampaikan kepada masyarakat, apabila ada sepasang pengantin baru, baik pengantin putra atau putri, mungkin hanya lulusan SLTA, maka generasi yang akan dilahirkan di kemudian hari itu minimal harus S1. Ya, harus S1. Harus lebih tinggi. Kalau bapak dan ibunya yang menikah kemudian SLTA, nanti suatu saat punya anak hanya lulusan SLTA kemudian menikah juga, ya tetap itu gak ada perkembangan. Apalagi lulusan sanawiyah sudah menikah, berarti mundur. Mundur ya. Jadi soleh-soleh itu sebetulnya jangan hanya dipahami sebagai seorang anak yang rajin beribadah, tetapi kualitas. Itu harus, dan yang seperti ini harus betul-betul dipersiapkan secara matang. Pernikahan itu bukan hanya sekadar qabiltu nikah. Pernikahan itu sebuah tanggung jawab. Pernikahan itu sebuah perencanaan yang matang ke depannya akan seperti apa. Saya kira itu mungkin. Jadi kesimpulannya juga bahwa Islam itu sangat peduli terhadap kesiapan para calon pengantin. Oh iya. Bahkan salah satu pesan Nabi itu kan yang sangat kita kenal. Ya masyarul syabab, man istata'a minkumul ba'a falitazawwaj. Yang didorong untuk menikah itu adalah pemuda yang telah memiliki kesiapan itu. Dan kesiapan itu bukan hanya kesiapan fisik. Ya, kesiapan secara psikis, mental. Siapkah dia untuk menjadi seorang imam dalam rumah tangga? Siapkah dia untuk menjadi seorang istri ya dalam rumah tangga? Termasuk juga siapkah dia untuk menjadi bapak dan ibu? Manakala pada suatu saat telah diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesiapan itu ya sejak awal, sejak sebelum menikah memang harus dipersiapkan. Makanya selalu saya katakan tidak semudah qabiltu nikah. Kalau mengenai dengan kesiapan kayaknya agak mungkin bersifat umum untuk disampaikan pada masyarakat. Adakah dalam Islam itu yang menyampaikan terkait umur, kayak misalkan Islam menganjurkan umurnya harus segini boleh menikah tuh? Selama ini saya masih belum menemukan kalau ke batasan umur. Tetapi saya kira pembatasan umur yang dicetuskan oleh undang-undang seperti sekarang minimal harus 19 tahun itu saya kira secara umum kira-kira anak pada usia 19 tahun ini secara kedewasaan sudah mulai tumbuh. Kesiapan untuk berumah tangga ke depan insya Allah sudah semakin tidak terbayangkan kalau misalnya anak menikah pada usia 15 tahun. Berarti tidak berbenturan dengan agama undang-undang? Saya kira tidak. Islam itu sedikit yang saya tahu, bukan sejauh yang saya tahu, sedikit yang saya tahu adalah agama yang sangat mengajarkan bagaimana hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Jadi agama Islam sebetulnya mungkin tidak secara spesifik menyebutkan tentang umur, bahwa misalkan minimal 19 tahun atau bahkan 25 tahun kalau mengikuti sunnah Nabi gitu. Tapi bagaimana Islam itu betul-betul memperhatikan kesiapan baik itu laki-laki, perempuan, baik dari segi psikis, badannya juga, agar bisa menafkahi, kalau yang laki-laki menafkahi istrinya baik itu lahir dan batin gitu. Dan saya kira bukan hanya aspek, kalau aspek ekonomi seperti disampaikan itu sudah keharusan. Tetapi justru yang lebih penting menurut saya adalah aspek psikologisnya. Aspek psikologisnya. Bagaimana kita melihat kehidupan rumah tangga, bapak
tidak mengerti tentang apa yang harus tanggung jawabnya terhadap keluarga. Sering, semoga kita dijadikan keluarga yang samawa, sakinah mawaddah warahmah. Tapi sebetulnya sakinah mawaddah warahmah itu yang seperti apa? Dan ini perlu kesiapan yang betul-betul. Anak-anak yang baru lulus SMP, lulus usia 16 tahun, 17 tahun, kemudian menikah kok rasanya sulit ya. Rasanya sulit untuk mewujudkan itu. Berarti juga ekonomi menjadi pertimbangan kayak untuk kesiapan itu ya. Apalagi yang laki-laki itu ya. Ya. Dan di masyarakat biasanya kalau ekonomi itu ada usah diajari kayaknya ya. Sudah. Tetapi yang non ekonomi itu bagaimana nanti setelah menikah. Terus sepertinya juga bisa menerobos itu semua kayak seperti kesiapan atau kesiapan fisik mental. Ada salah satu kondisi yang bikin masyarakat atau bahkan orang tua sendiri tidak memikirkan tentang kesiapan. Kalau sudah terjadi kecelakaan, itu kan sudah ya lebih baik kamu menikah aja daripada memberikan citra buruk terhadap keluarga. Bagaimana tanggapan agama atau tanggapan kita? Ya, saya kira jangan digeneralisir ya, bahwa ada kasus-kasus menikah karena kecelakaan, ya hamil di luar nikah, itu memang kita melihat kenyataan itu memang betul-betul ada, tetapi itu jangan digeneralisir. Ya. Artinya kalau memang itu permasalahannya, ya kitalah sebagai orang tua, sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh agama, ya semua elemen masyarakat, bagaimana kita menekan semaksimal mungkin agar hal-hal yang seperti itu jangan sampai terjadi. Jadi jangan kemudian karena ada pernikahan kecelakaan ya, hamil di luar nikah, kemudian itu dijadikan sebagai sebuah alasan di berbagai tempat. Saya kira jangan seperti itu. Soalnya juga teman-teman, kebetulan saya kalau lagi bersama teman, malahan ada suatu kasus itu Kiai, malah sudah karena gak direstui orang tua, jadi sudah saya hamili dulu, nanti pasti diperboleh sama orang tua. Jadi itulah tugas dari orang tua, tugas dari tokoh agama, membicarakan hal-hal yang semacam itu dengan anak itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Jadi orang tua dengan anak itu yang sudah menginjak dewasa, tidak ada salahnya sebetulnya cerita-cerita santai. Memberikan edukasi. Memberikan edukasi, termasuk kiai-kiai dan sebagainya ketika ngaji, ya mengajari anak-anak dari aspek agama. Tidak usah ditabukan agar anak-anak itu bisa paham seutuhnya bahwa sebetulnya lembaga pernikahan itu tidak seindah apa yang dibayangkan ketika mesti bertunangan ya. Bukan hanya cinta ya. Makanya sering saya katakan kepada masyarakat, kalau anak-anak ini menikah hanya berbekal I love you. nanti setelah menikah baru 7-8 bulan I love you-nya digadaikan juga. Karena gak bisa beli. Iya, betul. Apa yang harus dilakukan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengurangi terkait pernikahan ini? Peran lah ya. Peran dari dua tokoh ini. Ya itu tadi, jadi tokoh agama atau tokoh pemerintahan sekalipun, ya, tokoh pemuda dan teman-teman yang terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan ini, harus tahu persis saya kira persoalan mendasar atau akar permasalahan yang terjadi di setiap daerah. Karena mungkin tidak sama ya, antara daerah satu dengan daerah yang lain, antara satu negara yang satu dengan negara yang lain. Seperti saya sampaikan tadi, apakah ini karena persoalan budaya? Nah, kalau persoalan budaya, bagaimana mengentasnya? Apakah ini persoalan pemahaman keagamaan? Nah, tentunya dengan pendekatan yang berbeda. Atau mungkin memang dari semuanya itu. Jadi ketika sudah tahu akar permasalahan, biasanya lebih mudah kita untuk melakukan langkah-langkah yang konstruktif untuk mengentas persoalan yang sedang. Karena ini sebetulnya persoalan kita semua. Iya. Ya, persoalan agama, persoalan masyarakat. Jadi sebagai tokoh kita harus menganalisis dulu terhadap problem ini, yaitu pernikahan dini. Apakah memang budaya yang memang cukup besar perannya sehingga tokoh masyarakat, mungkin lebih tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait budaya itu, bahwa budaya ini sebetulnya bisa dirubah sehingga menjadi lebih baik dan masyarakat tidak lagi melakukan pernikahan dini. Kalau saya
ambil sebagai contoh ya, mungkin sebagai masukan lah. Seperti di lembaga ini, pendidikan di Al-Fal ini akan hampir ada 1.000 santri di sini. Ketika saya baru pulang dulu sekitar tahun 94, itu ada santri yang menikah sekitar usia 15 tahun, santri putri. Padahal saya sudah sangat melarang untuk. Tapi ya itu, ketika diberikan penjelasan nampaknya mesti ada. Yang putri 15 kayak. Ya, yang laki-laki. Saya tidak tahu waktu itu. Akhirnya saya dengan saudara-saudara Dewan Pengasuh berkomitmen. Saya tahu persis bahwa di dalam acara pernikahan santri itu kehadiran kiai dan teman-temannya pada waktu acara resepsi atau walimah itu merupakan sebuah kebanggaan. Seneng lah. Ya. Kalau dirinya menikah didatangi kiai, didatangi teman-temannya, seneng. Betul. Nah, akhirnya kemudian itu kan budaya. Budaya kan. Ya. Akhirnya kemudian saya bersepakat santri-santri yang menikah belum lulus SMA, maka ya bukan boykot sih. Kami sepakat untuk tidak hadir di dalam acara itu. Ya, dan ternyata cukup mujarab. Sejak saat itu udah ada. Termasuk walimahnya ya. Ya pokoknya kalau ada santri yang menikah sebelum lulus SMA, sebelum 19 tahun, kami walaupun diundang nggak datang. Teman-temannya yang diundang saya katakan nggak usah datang. Anda belajar saja di sini. Itu ternyata cukup gitu. Sejak saat itu kemudian rasanya sekarang sudah tidak ada lagi santri yang menikah sebelum lulus SMA. Nah ini bagaimana kita dengan jeli melihat ya kiat-kiat ya, mungkin setiap daerah itu bisa berbeda. Salah satu strategi ini mungkin ancaman ya bagi santri-santri, Jadi kan kiai santri apalagi alumni memang sangat pengen lah untuk dihadiri kiai pada saat senang gitu, bahagia karena menikah. Dan mungkin setiap pondok itu gitu, setiap santri gitu, di mana aja pesantren. Kalau pas menikah kiainya datang. Itu secara tradisi, itu kebanggaan. Kalau tidak datang, ya tidak bangga. Ya betul. Berarti ini menjadi contoh lah inovasi bagi baik itu masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama untuk berinovasi untuk memberikan pemahaman sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Gak harus langsung cuma sosialisasi atau cuma bicara secara langsung atau gimana. Jadi bebas dengan kemampuannya masing-masing gitu. Karena ini ada sudah di sesi terakhir Kiai. Mungkin kami membutuhkan pesan dari Kiai sebagai tokoh agama di Kabupaten Jember untuk anak muda ke depannya Kiai. Ya. Saya sangat memimpikan bagaimana generasi muda sekarang ini dan generasi akan datang terus lebih baik dan lebih baik. Oleh karena itu maka dalam kaitan dengan pernikahan, saya pesan kepada adik-adik para pemuda dimanapun berada, memasuki pernikahan itu harus betul-betul dengan kesiapan yang matang, dengan perencanaan yang matang. Katanya orang modern itu kan salah satu kelebihannya melakukan sesuatu selalu dengan rencana ya, dengan planning. Termasuk juga pernikahan itu direncanakan dengan matang. Dan untuk sampai ke sana tentunya hal-hal yang nanti bisa mendorong adik-adik melakukan pernikahan dini, apalagi sampai kecelakaan ya, hamil di luar nikah, itu harus betul-betul dihindari. Karena kalau itu terjadi, itu bukan hanya persoalan dosa antara dia dengan Tuhan. Tetapi itu akan membuat sesuatu yang tidak nyaman terhadap keluarga, masyarakat, bahkan yang bersangkutan juga. Ada hukuman sosial kayak gitu. Ada sanksi sosial yang, oleh karena itu maka hindari hal-hal yang sekiranya akan mendorong untuk melakukan pernikahan dini, dan sekali lagi persiapkan rencana pernikahan itu secara semata mungkin, baik secara psikis ataupun juga secara zahiriah. Terima kasih Kiai. Jadi teman-teman bahwa pernikahan dini ini adalah peran dari seluruh pihak gitu. Jadi baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh pemerintah. Dan betul yang disampaikan oleh Kiai bahwa
sebagai stakeholder, sebagai yang memiliki peran untuk menurunkan pernikahan dini ini adalah harus menganalisis permasalahan. Jadi melihat dulu sumber pernikahan dini dari apa? Ya. Apa memang budaya atau dari pemahaman keagamaan atau malah mungkin ini pengaruh medsos segala macam memang, ya, karena memang ada di mungkin tempat-tempat tertentu yang memang banyak terjadi perilaku soalnya di menyimpang. daerah kita ini sebelum ada medsos, sebelum listrik masuk desa, pernikahan dini itu sudah ada dulu. Sudah ada. Ya. Mungkin dengan adanya medsos mungkin semakin ini ya digunakan lebih baik gitu. Iya, betul. Mengkampanyekan hal-hal baik, seperti menyampaikan hal-hal yang baik seperti pernikahan dini dan semacamnya, mungkin bisa disampaikan melalui medsos ya, termasuk melalui podcast ini gitu. Ki, karena memang waktunya ini sudah cukup, Kiai. Saya dan tim mau menyampaikan terima kasih Sama-sama. atas waktu diskusi dan alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kami dapatkan, dan semoga di lain waktu kami bisa berdiskusi lagi dan berwajah dengan senang hati. Semoga ini ada bermanfaat, ada manfaatnya terutama bagi generasi muda ini, kebanggaan kita semua. Amin. Ya, mungkin itu, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini kita berdiskusi terkait dengan peran tokoh agama untuk menurunkan pernikahan dini. Di kesempatan selanjutnya kita akan banyak sekali membahas terkait dengan tema-tema tertentu. Oke, sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Your Voice yang kelima.